Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permainan yang sangat brutal. Ternyata, permainan Gambit Raja jika dimainkan oleh seseorang yang tepat akan menjadi permainan yang spektakuler dan sangat berbahaya, teman-teman. Seperti partai kali ini. Di tahun 1870, seorang Albert Deacon menghadapi John Spratt. Albert Deacon merupakan pria berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada 1840. Sementara John Spratt, saya tidak menemukan artikel tentangnya. Sehingga langsung saja, Deacon putih, Jones hitam. Putih pion ke E4, dibalas hitam pion E5. Gambit Raja dimainkan oleh putih, F4, dimakan saja oleh pion hitam. Kuda putih ke F3, gajah gelap hitam E7. Ini berarti hitam menerima King's Gambit putih. Gajah siap melakukan skak di H5, dan jika termakan oleh kuda putih, maka menteri hitam akan membalasnya. Pion G mungkin menutup, dan jika benar, pion di F4 akan memukulnya. Jika pion putih H2 membalas, maka benteng putih dipastikan akan hilang, termakan oleh menteri hitam. Dan apakah akan seperti itu kejadiannya? Langsung saja kita meneruskan ke TKP. Putih mengembangkan gajahnya ke C4, memberikan ruang untuk melakukan rokade. Namun sebelum rokade terjadi, gajah gelap hitam sudah melakukan skak di H4. Yang membedakan dengan analisa saya tadi, bahwa gajah hitam tidak langsung dimakan oleh kuda, melainkan skak yang ditutup oleh pion G3. Pion G3 itu langsung dipukul oleh pion hitam, dan putih melakukan rokade pendek, teman-teman. Jarang sekali terjadi yang seperti ini. Sayap raja sudah semi terbuka, bahkan bisa dikatakan sudah terbuka, tetapi putih tetap nekat melakukan rokade di sayap itu. Kita lihat saja sampai di mana penyerangan hitam dan sebrutal apa rencana putih. Pion hitam langsung memukul pion di H2. Lagi-lagi raja putih geser ke H1, menjadikan pion lawan sebagai perlindungannya. Teknik ini memang sedikit membuat lawan agak kesulitan, karena ia tidak bisa menghilangkan penghalang tersebut. Ya, karena yang bisa memukul pion tersebut ya hanya putih. Oke, lanjut. Hitam mengembangkan kudanya ke H6, yang mungkin akan lanjut ke G4. Lalu putih, pion D memberikan jalan terhadap gajahnya. Dan ya, kuda hitam ke G4, mengancam skak menteri di F2. Jika kalian menjadi putih, kira-kira apa yang akan kalian mainkan? Menteri ke E2, melindungi peta F2 dua kali, atau langkah terbaik versi Stockfish, yaitu dengan kuda memukul gajah gelap hitam, dan setelah kuda dipukul balik oleh menteri, pion lemah F7 terancam dua kali oleh gajah terang dan benteng, sehingga gajah terang langsung bisa melakukan skak. Dan ancaman ini sungguh sangat nyata, teman-teman. Namun di langkah aslinya, putih memilih mengorbankan gajah terangnya dengan skak di F7. Di sini jika raja hitam memukul gajah, kuda putih langsung memukul gajah gelap hitam dan discover skak. Ditambah dengan kuda hitam yang terancam oleh menteri, tetapi kuda bisa menutup skak di F6. Lalu putih bisa mengembangkan gajah gelapnya atau pion E maju ke E5, sehingga kuda hitam bisa dipastikan akan hilang. Dan jika raja hitam pergi ke E7, gajah gelap hitam akan menjadi gratis dan tentu tidak dilakukan oleh hitam, sehingga hitam memilih raja pergi ke F8. Dilanjut putih, kuda memukul gajah gelap yang melindungi petak F2.
tentu dibalas oleh Menteri Hitam. Dan tahukah kalian apa jawaban Putih saat ini? Silahkan jika ingin menebak. Pause dulu video ini. Di luar dugaan, Putih mengorbankan menterinya dengan memukul kuda di G4. Ya, Hitam menerima pengorbanan Menteri Putih. Dan Gajah Terang Putih discover sekak oleh Benteng mengancam Menteri Hitam. Permainan memanglah belum usai, tapi sampai di sini sudah sangat kentara siapa yang diunggulkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembukaan King's Gambit ini berhasil. Kali ini Raja Hitam memilih pergi ke E7. Dijawab Gajah Putih memukul Menteri Hitam. Kini 3 perwira minor melawan 2 perwira minor, sehingga Putih sangat diunggulkan. Ditambah perwira Putih yang sudah siap menyerang dan perwira Hitam yang masih stay di kandang. Sudah begitu, Hitam malah melakukan kesalahan dengan membuka pion di D ke D6. Rencananya sih mungkin bagus, karena ingin menukar perwiranya yang pasif ditukar dengan perwira yang aktif. Tetapi setelah Gajah Gelap Putih melakukan skak di G5, satu-satunya langkah aman buat Raja Hitam hanyalah ke E8. Dan setelah itu dilakukan, kini gajahnya menjadi gratis. Sehingga langsung saja Gajah Terang Putih memukul Gajah Terang Hitam di C8. Apresiasi setinggi-tingginya terhadap Hitam karena ia belum juga menyerah. Ia masih mencoba dengan membawa bentengnya ke F8, menawarkan pertukaran benteng. Putih tidak mengiyakan penawaran dengan membawa kudanya ke C3. Artinya, meskipun Putih tidak mengiyakan penawaran pertukaran benteng, tetapi ia tidak menolak, hanya tidak mau memulai. Dan lagi-lagi Hitam melakukan kesalahan yang kedua kalinya dengan membawa kuda ke C6. Tentu Gajah Terang Putih langsung memukul pion B7, mengancam kuda dan benteng Hitam. Entah apa yang ada di pikiran Hitam saat ini. Langkah frustasi Hitam selanjutnya adalah dengan menukarkan benteng di F1. Tentu Putih balas pukul benteng, dan benteng Hitam pergi ke B8 mengancam gajah. Mungkin ini hanyalah langkah yang daripada tidak melangkah. Ya, langkah ini tidak ada gunanya dan tidak ada tujuannya, karena Gajah Terang Putih memukul kuda adalah skak mat. Wow, mungkin ini adalah salah satu partai yang menginspirasi Mikhail Tal. Permainan dengan pembukaan Gambit Raja memang sangatlah keren. Hanya saja jika dipakai oleh orang yang tidak tepat, tidak menutup kemungkinan akan terkena serangan habis-habisan. Namun jika sukses seperti ini, sangat indah dan mengagumkan. Intinya dalam pembukaan Gambit Raja adalah harus bermain agresif dan tidak banyak membuang tempo. Pengorbanan perwira mungkin harus dilakukan dalam pembukaan ini, karena pengorbanan dengan King's Gambit tidak bisa dipisahkan. Tapi jangan asal berkorban ya teman-teman, harus disertai dengan kalkulasi yang matang dan perhitungan yang sempurna. Oke, baiklah, selamat buat Albert Deacon. Satu pesan yang dapat diambil adalah semua hal-hal hebat yang layak dimiliki membutuhkan hal-hal besar yang layak diberikan. Paulina Simon. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian berkenan, jangan ragu untuk subscribe channel ini, like video ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Oh iya, lonceng jangan lupa dinyalakan, karena saya akan upload setiap hari, bahkan kadang sehari 2 kali, di hari Kamis dan Minggu. Namun jika kalian tidak suka dengan video ini, jangan sungkan untuk memberi saran, kritik, dan masukannya, agar saya jadikan introspeksi diri dan pembelajaran.
Baiklah teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.